Semua orang pasti mengenal kopi. Ya, minuman yang bisa langsung dikonsumsi setelah diseduh atau disajikan sebagai pelengkap makanan lain pada pagi, sore, atau malam hari. Saat ini, lebih dari 1 juta jiwa petani Indonesia hidupnya bergantung dari bertani kopi, termasuk di Jawa Barat. Ada 4 jenis kopi yang dikenal di Indonesia, yaitu Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Kopi yang dibudidayakan di Jawa Barat merupakan salah satu jenis kopi Arabica yang dikenal dengan nama Preanger. Kopi Preanger mulai dibudidayakan di Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung sejak tahun 2005. Budidaya kopi Preanger dimotori oleh Koperasi Nusantara Kiat Lestari atau Nukita yang mengkoordinir kelompok Tani Hutan Mulyasari Cibodas dan diketuai Ai Rohimat. Bersama anggota kelompok Tani Hutan yang berjumlah 512 orang, Ai Rohimat membudidayakan tanaman kopi di atas lahan seluas 316 hektar di kawasan hutan dan 51 hektar di luar kawasan hutan. Istimewanya, budidaya kopi Preanger yang dikelola kelompok Tani Hutan ini adalah kopi organik, yaitu budidaya kopi yang tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari pembenihan hingga menghasilkan berbagai macam produk olahan kopi. Mungkin hanya sebagian orang yang mengetahui bahwa untuk menjadi minuman yang siap konsumsi, kopi melewati proses yang panjang, mulai dari pembenihan hingga menjadi berbagai macam produk olahan. Proses awal budidaya kopi dimulai dari pembenihan, yaitu pemilihan tanaman induk unggulan yang biji kopinya akan digunakan sebagai benih untuk tanaman kopi. Tanaman induk yang unggul adalah yang berusia minimal 6 tahun, pohonnya besar, rantingnya panjang, dan daunnya utuh. Sedangkan untuk benih kopi, terlebih dahulu dilakukan pemilihan biji kopi yang baik untuk dibibitkan. Bibit kopi yang baik memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu biji kopi sudah matang, besar, dan berwarna merah. Sedangkan bibit kopi yang kurang bagus, ciri-cirinya yaitu biji kopi belum matang, kecil, busuk, dan kulitnya berwarna hijau. Untuk memilih biji kopi buat bibit, saya perlu sortir dan cari indukan yang bagus. Seperti ini contohnya, indukan ini usianya udah sekitar 97 tahun. Sebetulnya bisa bibit kopi dari usia 6 tahun ke atas udah bisa dibibitkan. Ciri-ciri bibit yang betul dan baik, contohnya seperti ini, baru bisa dibibitkan makin lanjut. Dan ini yang tidak bisa dibibitkan, contohnya seperti ini, dikarenakan kualitasnya jelek dan nanti pertumbuhannya nggak bakalan bagus. Ini nggak bisa dibibitkan, nanti buat kedepannya ini bisa-bisa tumbuhnya nggak betul dan bisa mati muda, produksi kedepannya pasti jelek. Yang ini yang bisa dibibitkan. Contohnya ini pohonnya udah sebesar ini yang matang udah pas dan daun masih utuh. Ini ciri-ciri indukan yang bagus.
Pemilihan biji kopi yang bagus untuk dibibitkan memang harus menjadi perhatian bagi para petani kopi, karena pemilihan biji kopi sangat berpengaruh pada perkembangan tanaman kopi selanjutnya. Bila dalam pemilihan biji kopi dilakukan secara asal-asalan, maka tanaman kopi tidak akan berumur panjang atau mati muda. Pada semua petani kopi yang melanjutkan ke depannya harus hati-hati memilih biji kopi buat bibit. Takutnya ke depannya petani kopi kalau nanam asal-asalan bisa tanaman kopi bisa mati muda, usia 2-3 tahun udah mati, 1 kali panen atau 2 kali panen udah bisa mati. Makanya pilihlah bibit yang betul-betul usianya udah maksimal. Dan pilihlah bibit kopi yang udah adaptasi di Jawa Barat, contoh seperti ini jenisnya jenis Priangar. Jadi tinggalan orang tua dulu. Dari usia 6 tahun ke atas udah bisa dibibitkan. Tapi harus disortasi pohon yang mana yang bagus. Dan produksinya semakin meningkat setiap tahun harus ada tingkatan-tingkatan. Itu jadi petani kopi yang betul dan benar. Setelah memperoleh biji kopi yang bagus, tahapan selanjutnya dari budidaya kopi adalah pembibitan benih kopi. Pembibitan benih kopi dimulai dari pembuatan bedeng ukuran 1 x 4 meter. Setelah itu, bedeng yang telah disiapkan diisi tanah yang sudah dicampur pupuk. Selanjutnya, di atas tanah tersebut kemudian diberi serbuk gergaji. Tanah yang sudah diberi pupuk dan serbuk gergaji kemudian ditaburi benih kopi. Setelah itu, ditutup kembali dengan serbuk gergaji dan disiram. Pertama-tama kita siapin lahan, bikin bedengan. Kita bikin misalkan 1 meter ke 4 meter ya, kita sediain pupuk kandang 1 karung, terus serbuk gergaji 2 atau 3 karung. Terus diaduk tanah yang udah digembur, diaduk sama pupuk biar rata, terus ditutup lagi sama serbuk gergaji, baru bisa kita tanam. Nah, kita semai bibit-bibit itu, lalu ditutup lagi sama serbuk gergaji. Setelah ditutup, keuntungannya di serbuk gergaji, Bu, ini bisa menahan kelembaban kalau di waktu musim kemarau. Kalau di musim hujan, kalau kita musim hujannya lebat, jadi bibit nggak berceceran karena hujan lebat gitu. Keuntungannya pakai serbuk gergaji. Kalau cuma tanah bisa berceceran, juga bisa cepat kering kalau musim kemarau gitu. Benih kopi yang telah ditanam di bedeng didiamkan selama 40 hari hingga keluar akarnya. Setelah benih kopi tersebut keluar akar, benih kopi kemudian dipindahkan ke polybag. Setelah 40 hari dari persebaran dimasukin polybag yang sudah disediakan, yang udah disiapin pupuk kandang, tanah diaduk sama pupuk kandang dicampur dengan limbah kopi. Tapi sebelum dimasukin polybag itu mesti digunting dulu akar pancernya biar keluar akar serabut. Jadi kegunaannya pengguntingan itu pemotongan pancer biar si akar serabut cepat menyerap makanan yang sudah disediakan di polybag. Proses selanjutnya dari pembibitan kopi adalah perawatan bibit kopi di polybag agar siap ditanam di kebun. Bibit kopi yang sudah ditanam di polybag baru bisa dipindahkan ke lahan tanam setelah 6 bulan. Setelah melalui proses pembenihan dan pembibitan, bibit kopi yang telah ditanam di polybag selama 6 bulan kemudian dipindahkan ke lahan tanam. Sebelum bibit kopi ditanam, lahan yang akan digunakan dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu,
Di atas lahan tersebut dibuat lubang berukuran 60 x 60 cm untuk menanam bibit kopi. Lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu diberi pupuk dan dibiarkan selama 2 bulan agar terkena sinar matahari. Setelah 2 bulan, barulah dimasukkan pupuk humus dari dedaunan yang sudah busuk yang dicampur dengan pupuk kandang. Setelah itu, bibit kopi di polybag siap untuk ditanam. Setelah 6 bulan, bibit yang tadi dipindahin di polybag, kita siap tanam. Kita sediakan dulu lahan, buat pelubangan, lubang minimal, ukurannya 60 x 60. Sebelum ditanam atau dimasukin pupuk, seharusnya kita biarin dulu selama 2 bulan, biar kena sinar matahari. Jadi mengurangi zat asam. Bila perlu, kalau ukuran pH-nya kurang, bisa ditambah dengan kapur dolamit. Nah, setelah 2 bulan baru dimasukin humus sama pupuk kandang. Kita harus mengetahui ciri-ciri bibit yang bagus. Kalau bibit yang bagus, walaupun udah lamanya 8 bulan, masih tetap ada daun telinganya. Kita harus bisa mengenal bibit yang bagus, walaupun udah 8 bulan, atau mengenal usia bibit, kita mengenal dari tahapan daunnya. Ini contohnya 8 bulan dari semai ya, dari sebar yang mau ditanam. Ini ngasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan dan masih utuh. Daun telinganya itu ciri-ciri dan keunggulan bibit berkualitas, yaitu bibit Prianger. Setelah bibit kopi yang sudah berusia 8 bulan ditanam di lubang yang telah disiapkan, tahapan selanjutnya adalah perawatan bibit tanaman kopi. Bibit tanaman kopi kemudian diberi pupuk tambahan berupa pupuk organik cair atau POC yang berasal dari kotoran atau air seni kelinci. Sebelum POC diberikan ke tanaman kopi, terlebih dahulu POC dicampur dengan air. Perbandingannya, 1 liter POC dicampur dengan 100 liter air dan bisa digunakan untuk 200 pohon. Penggunaan pupuk organik cair untuk tanaman kopi mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu lebih hemat dibanding menggunakan pupuk kimia. Pertumbuhan kopi lebih cepat dan kopi yang dikonsumsi tidak menimbulkan rasa mual dibanding menggunakan pupuk kimia. Setelah penanaman bibit dan perawatan tanaman kopi, tahapan selanjutnya adalah pembentukan tajuk atau pangkas pucuk. Hal ini dilakukan agar pohon kopi tidak terlalu tinggi, sehingga memudahkan saat kopi siap untuk dipanen. Selain melakukan pangkas pucuk, juga dilakukan pemangkasan tunas air dan tunas angin. Pemangkasan tunas air merupakan pemangkasan yang dilakukan pada pohon kopi yang daunnya tumbuh ke belakang. Sedangkan pemangkasan tunas angin, yaitu pemangkasan yang dilakukan pada pohon kopi yang daunnya tumbuh ke atas. Pemangkasan tunas air dan tunas angin ini dilakukan agar tidak mengganggu proses pertumbuhan dan produksi biji kopi. Setelah 1-2 tahun sejak masa tanam, masa panen kopi sudah bisa dilakukan. Biasanya, panen dilakukan sekelompok wanita yang dikoordinir Koperasi Nukita dan kelompok tani hutan Mulyasari Cibodas. Untuk kopi Arabica Prianger yang dikelola kelompok tani hutan ini, panen dilakukan dengan cara petik merah, yaitu memetik biji kopi yang sudah matang dan berwarna merah. Untuk 1 kali panen, tanaman kopi organik di Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, bisa menghasilkan sebanyak 3 ton biji kopi. Memang tidak semua biji kopi bisa dipanen, namun harus dipilih mana yang betul-betul matang dan siap panen. Proses selanjutnya setelah panen kopi dilakukan adalah proses pasca panen yang terdiri dari beberapa tahap. Proses awal dari pasca panen adalah menimbang hasil panen dan proses pulper.
proses pulper yaitu mengupas kulit luar biji kopi agar gabah yang dihasilkan dari proses ini benar-benar bersih.